Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Henim Hermaliani, Eskom MMkom, selaku dosen rekayasa perangkat lunak dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir mengenai analisis dan perancangan sistem informasi penyewaan apartemen berbasis web menggunakan pendekatan waterfall. Sebelum masuk ke dalam materinya, izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Ada saya Vital Fiansa dengan NIM 11220020, lalu ada Ahmad Syauki dengan NIM 11220218, lalu yang terakhir ada Roger Christian Susilo dengan NIM 11220405. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam materinya. Baik, di sini ada daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada metode pengembangan sistem waterfall, yang keempat ada analisis kebutuhan, yang kelima ada desain sistem, yang keenam ada pengujian sistem, yang ketujuh ada implementasi dan pemeliharaan. Setelah itu ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Apartemen merupakan hunian yang diminati masyarakat perkotaan karena fasilitasnya. Saat ini sistem pemesanan apartemen masih dilakukan secara manual dengan cara mendatangi tempat penyewaan langsung atau menelpon. Lalu yang kedua ada proses pencatatannya masih dilakukan secara manual dengan bantuan tool Microsoft Excel yang mengakibatkan proses pemesanan memakan waktu lebih lama. Yang kedua ada kesalahan pencatatan sering terjadi. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi kerja menurun. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu membuat sistem berbasis web untuk penyewaan apartemen menggunakan metode waterfall agar meningkatkan efisiensi dan akurasi. Lalu selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pemesanan apartemen yang sudah ada dikerjakan secara manual dengan bantuan komputer menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi kerja berkurang karena dikerjakan manual. Yang terakhir ada laporan pegawai yang melakukan pencatatan reservasi kurang akurat. Lalu di sini kami menggunakan metode pengembangan sistem menggunakan model waterfall. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, lalu yang kedua ada desain sistem, yang ketiga ada penulisan kode program, yang keempat ada pengujian program, dan yang terakhir ada penerapan program dan pemeliharaan. Baik, metode pengembangan sistem yang kami gunakan itu adalah model waterfall. Model waterfall adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model waterfall merupakan model SDLC sederhana yang terdiri dari beberapa urutan. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu menentukan kebutuhan perangkat lunak sesuai keinginan pengguna. Yang kedua, dokumentasi kebutuhan sangat penting dalam tahap ini. Lalu yang kedua itu ada desain, yaitu menerjemahkan kebutuhan ke dalam rancangan arsitektur sistem. Yang ketiga, penulisan kode program, yaitu mengubah desain menjadi kode program dalam modul-modul terintegrasi. Yang keempat, pengujian, menguji sistem untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kegagalan. Lalu yang terakhir itu ada penerapan dan pemeliharaan, yaitu mengimplementasikan sistem ke lingkungan kerja dan melakukan pemeliharaan secara berkala. Lalu di sini kami menggunakan analisis kebutuhan, ya ada dua yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional, itu pengunjung dapat melihat informasi web. Yang kedua, pengunjung juga bisa mendaftar menjadi member. Lalu ada member, member dapat melakukan login atau logout, melihat ketersediaan kamar apartemen, lalu melakukan pemesanan dan pembayaran. Yang terakhir itu mengunduh bukti pembayaran. Lalu di sini juga ada admin. Admin sama dengan member bisa login dan logout dan juga mengelola data member, ruangan, reservasi, transaksi, dan informasi web. Lalu yang kedua itu ada kebutuhan non-fungsional yang dipakai perangkat keras yaitu prosesor 1.5 GHz quad core, RAM-nya itu 4 GB DDR3, menggunakan hard disk 250 GB HDD. Untuk perangkat lunaknya sendiri menggunakan sistem operasi Windows 10. Bahasa pemrogramannya itu HTML, CSS, PHP. Database-nya MySQL, editornya itu Visual Studio Code. Lalu selanjutnya ada desain sistem. Kami menggunakan dua yaitu ada diagram dan desain antarmuka.
Yang pertama itu diagram. Diagram yang digunakan meliputi yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, komponen diagram, deployment diagram, dan entity relationship diagram. Lalu yang kedua ada desain antarmuka. Desain antarmuka pengguna meliputi halaman utama, registrasi member, login member, pilihan ruangan, status pembayaran, dan dashboard admin. Lalu di sini ada use case diagram. Use case diagram itu menjelaskan interaksi antar aktor, admin, member, pengunjung dengan sistem. Di sini ada gambar yaitu admin bisa melakukan login, logout, kelola data member, kelola data ruangan, kelola data reservasi, kelola informasi web, dan kelola data transaksi. Lalu di sini member juga bisa melakukan login dan logout, melihat ketersediaan kamar apartemen, lalu melakukan reservasi kamar apartemen, melakukan pembayaran reservasi kamar apartemen, dan juga bisa melihat informasi web. Sedangkan pengunjung hanya dapat melihat informasi web dan mendaftar menjadi member. Lalu di sini ada activity diagram login. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas pengguna ke dalam sistem. Di sini dimulai dengan masuk ke menu login, lalu masukkan email, masukkan password. Habis itu melakukan validasi username dan password. Apabila valid, bisa berhasil login, langsung masuk ke halaman utama. Habis itu selesai. Kalau tidak, dia akan muncul tidak valid dan menampilkan pesan kesalahan login. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Syauki. Di sini selanjutnya ada activity diagram reservasi unit, menggambarkan alur aktivitas member dalam melakukan reservasi unit apartemen. Yang pertama, member dapat melakukan input username dan password. Jika salah, akan kembali ke halaman login. Jika benar, akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pilih menu tipe room dan menampilkan halaman tipe room. Selanjutnya, ada pilih tipe ruangan dan lama waktu sewa yang tersedia. Lalu melengkapi data diri, memilih metode pembayaran, menampilkan menu metode pembayaran. Lalu akan melakukan pembayaran melalui sistem. Apabila pemesanan pembayaran sudah diterima, jika sudah, sistem menampilkan pembayaran belum diterima. Lalu selanjutnya sistem akan menampilkan struk bukti pembayaran dan mengunduh bukti pembayaran. Jika belum, sistem menampilkan pembayaran belum terima dan ulangi pembayaran lagi. Di sini selanjutnya ada activity diagram kelola data, yaitu menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengelola data member dan data ruangan. Di sini ada data member dengan cara yaitu admin melakukan login, lalu input password dan username, melakukan validasi lagi. Jika salah akan kembali ke halaman login, jika benar menampilkan halaman utama. Lalu pilih menu kelola data member, sistem akan menampilkan data member. Lalu jika admin ingin melakukan ubah, itu bisa langsung memilih data lalu ubah data yang ingin diubah. Selanjutnya klik button simpan. Jika ingin menghapus, admin dapat memilih data, klik button hapus. Jika ingin mencari, admin dapat mencari data member, klik button cari. Jika tidak ingin melakukan apa-apa, input data member, klik button simpan, dan sistem akan memproses data. Selanjutnya data ruangan, admin dapat melakukan login lagi, validasi username dan password. Lalu admin pilih menu kelola ruangan, lalu menampilkan data ruangan. Admin dapat melakukan ubah data ruangan. Jika ingin diubah, klik button simpan. Jika ingin hapus, admin dapat memilih data lalu mengklik button hapus. Jika tidak ingin menghapus, lalu akan masuk ke menu cari. Admin dapat melakukan cari data ruangan lalu klik button cari. Jika tidak ingin melakukan cari, bisa melakukan input ruangan baru lalu klik button simpan dan sistem akan memproses datanya. Selanjutnya activity diagram data reservasi dan data transaksi. Data reservasi di sini ada admin dapat melakukan login lagi, lalu ada validasi username dan password. Jika sudah, akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya akan pilih menu kelola data reservasi. Sistem akan menampilkan data reservasi. Jika ada yang ingin diubah, admin dapat memilih ubah, lalu memilih data. Ubah data yang ingin diubah, lalu klik button simpan. Hapus, jika admin ingin menghapus data, dapat memilih data, lalu klik button hapus. Jika admin ingin mencari data, admin dapat mencari
data reservasi, lalu klik button cari. Jika ingin input data, admin dapat memasukkan data baru, lalu klik button simpan, dan sistem akan memproses data terbaru. Selanjutnya di sini ada data transaksi. Admin dapat melakukan login lagi, lalu masuk ke pilih menu kelola data transaksi. Sistem akan menampilkan data transaksi. Jika admin ingin mengubah data, admin dapat pilih data yang ingin diubah, lalu klik button simpan. Begitu juga dengan hapus. Jika admin ingin menghapus data, dapat memilih data, lalu klik button hapus. Jika ingin mencari, dapat mencari data transaksi, lalu klik cari. Jika ingin input data baru, bisa melakukan input data, lalu klik button simpan, dan sistem akan memproses punya. Lalu selanjutnya di sini ada data informasi website. Admin dapat melakukan login, lalu input username dan password. Jika benar akan kembali melanjutkan ke menampilkan halaman utama, lalu pilih menu kelola informasi web. Setelah itu, sistem akan menampilkan 3 menu kelola informasi web, yaitu location, about us, dan contact us. Jika ada yang ingin diubah, bisa mengklik ubah data, dan ubah data yang ingin diubah, lalu klik button simpan. Jika ingin hapus, bisa melakukan memilih data yang ingin dihapus, lalu klik button hapus. Jika ada yang ingin dicari, admin dapat mencari data menu informasi web, lalu klik button cari. Jika ada yang ingin diinput lagi dari informasi web, admin dapat menginputnya lagi, lalu klik button simpan, dan sistem akan memproses datanya. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Admin dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password, lalu akan mengarah ke form login. Lalu form login akan validasi. Di bawah sini ada validasinya. Jika ya, akan masuk ke halaman utama. Jika tidak, akan kembali ke form login lagi. Selanjutnya di sini ada class member dengan memiliki beberapa atribut, yaitu email, jenis kelamin, nama, nomor identitas, password, dan telepon. Lalu di sini ada operationnya, yaitu daftar, edit, hapus, dan login. Lalu di sini ada class login, dapat melakukan ada beberapa atribut, yaitu email dan password. Operationnya yaitu login dan logout. Lalu di sini ada class admin, ada beberapa atribut, yaitu email, adik karyawan, jenis kelamin, nama, password. Lalu operationnya ada edit, hapus, dan login. Selanjutnya member di sini berrelasi dengan data ruangan dengan atribut gambar, harga kamar, spesifikasi, stok, telepon, tipe ruangan, dengan operation, edit, hapus, dan tambah. Lalu ada tarif reservasi, yaitu dengan atribut email, foto KTP, lama sewa, nama lengkap, nomor reservasi, dan tipe ruangan, dengan operation, edit, hapus, dan tambah. Lalu selanjutnya di sini ada data transaksi dengan atribut ID pembayaran, nama pemesan, tanggal check-in, tanggal check-out, tipe ruangan, dan total bayar dengan operation, edit, hapus, dan tambah. Selanjutnya di sini ada data informasi web dengan atribut about us, contact us, location, dengan operation, edit, hapus, dan tambah. Selanjutnya di sini ada komponen diagram, yaitu menggambarkan hubungan antar komponen dalam sistem. Di sini penyewaan kamar apartemen online mengakses database dengan database apartemen menggunakan MySQL database. Lalu di sini ada beberapa bahasa pemrogramannya, yaitu PHP, jQuery, dan menggunakan style CSS. Lalu untuk database akan menggunakan XAMPP dengan versi 3.2.4. Lalu di sini ada softwarenya Windows 10. Lalu di sini ada deployment diagram web servernya, yaitu ada halaman pelanggan, halaman administrator, CSS, PHP, jQuery, dan HTML. Database servernya di sini ada database apartemen dan MySQL. Client PC-nya ada browser dan operating system-nya atau OS. Selanjutnya di sini ada entity relationship diagram atau ERD. Di sini menunjukkan keterkaitan antara entitas yang telah dibuat dan digunakan dalam sistem. Yang pertama di sini member dengan beberapa atribut, yaitu email, telepon, nomor identitas, nama, password, dan jenis kelamin. Dia dapat memilih banyak ruangan. Ruangan di sini memiliki beberapa atribut, yaitu stok, harga kamar, tipe ruangan, gambar, dan spesifikasi. Lalu setelah itu dapat melakukan reservasi.
Dengan hubungan one to many, reservasi ini memiliki beberapa atribut yaitu lama sewa, foto KTP, nomor reservasi, nama lengkap, dan tipe ruangan. Setelah melakukan reservasi, dapat melakukan transaksi. Dengan hubungan one to one, jadi di sini transaksi ini ada beberapa atribut lagi yaitu tanggal check-in, nama pemesan, ID pembayar, tanggal check-out, tipe ruangan, total bayar. Lalu di sini admin ada beberapa atributnya yaitu password, nama, ID karyawan, jenis kelamin, email. Satu admin ini dapat mengelola informasi web yaitu about us, contact us, dan location. Admin juga dapat mengelola ruangan. Dengan hubungan satu admin dapat mengelola banyak ruangan. Lalu di sini ada admin dapat mengelola banyak reservasi dan satu admin di sini juga dapat mengelola banyak transaksi. Di sini selanjutnya ada halaman utamanya yaitu menampilkan informasi umum apartemen. Yang pertama di sini ada low fidelity-nya tentang location, about us, tipe room, contact us, dan halaman profil. Di sini ada low fidelity dan high fidelity-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Roger Christian Susilo. Selanjutnya ada halaman registrasi member. Ini untuk formulir pendaftaran pengguna baru. Di sini ada dua desain yaitu low fidelity dan high fidelity. Di halaman registrasi member terdapat beberapa data yang harus dimasukkan seperti nama lengkap, jenis kelamin, email, alamat, dan nomor telepon. Kemudian selanjutnya ada halaman login member. Di sini juga ada dua desain sistem yaitu ada low fidelity dan high fidelity. Di halaman ini terdiri dari dua data yang harus dimasukkan yaitu email dan password. Kemudian dapat melakukan login ke dalam sistem dan juga dapat melakukan ke halaman daftar member asal lupa password. Kemudian selanjutnya ada halaman pilihan ruangan. Di halaman ini mengambilkan tipe dan ketersediaan ruangan apartemen. Dan ini ada dua desain yaitu low fidelity dan high fidelity. Di halaman ini terdapat beberapa tipe ruangan seperti standard room, lux room, deluxe room, dan superior room. Dan terdapat beberapa deskripsi mengenai tiap ruangan dan gambar ruangan. Kemudian selanjutnya ada di halaman status pembayaran. Di halaman ini memberikan informasi tentang status pembayaran. Dan di sini ada dua desain yaitu low fidelity dan high fidelity. Di halaman ini terdapat beberapa data yang pembayaran yaitu seperti nomor virtual account-nya, ID pembayaran, nama pembayar, tipe yang dipesan, waktu pembayaran, dan total pembayaran. Kemudian selanjutnya ada dashboard admin. Halaman admin ini untuk melakukan pengolahan data. Di sini admin dapat melakukan pengelolaan beberapa data seperti kelola data member, kelola ruangan, kelola data reservasi, kelola informasi web, dan kelola data transaksi. Yang ada halaman dashboard yang mengaturkan visitor website hari ini, reservasi hari ini, dan transaksi hari ini. Kemudian ada pengujian dashboard. Di sini ada pengujian halaman login dengan beberapa skenario. Yang pertama dengan mengkosongkan password dan mengisi username dan hasilnya valid. Kemudian yang kedua mengosongkan username dan mengisi password yang hasilnya valid. Kemudian yang ketiga mengetikkan username dengan benar dan passwordnya salah dan hasilnya sesuai dengan harapan atau valid. Kemudian yang terakhir mengetikkan username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol masuk dan hasilnya login berhasil dan akan muncul ke halaman utama. Kemudian ini ada pengujian dashboard untuk halaman daftar member. Ada 3 skenario. Yang pertama mengetikkan email dengan benar dan password 3 digit atau kosong. Kemudian harapannya sesuai dengan harapan dan valid. Kemudian yang kedua mengetikkan email yang 3 diisi dan password diisi.
kemudian klik tombol daftar. Hasilnya, sistem akan mengolah, lalu muncul pesan harap lengkapi email Anda sesuai dengan harapan valid. Kemudian yang ketiga, mengetikkan email dan password dengan bahasa yang benar, kemudian klik tombol daftar. Kemudian pendaftaran berhasil dan akan berpindah ke halaman utama member sesuai dengan harapan valid. Kemudian selanjutnya ada pengujian black box untuk halaman pilih ruangan. Ada 3 skenario, yaitu yang pertama, kita memilih pilihan salah satu lama sewa, kemudian klik tombol reservasi dan kamar apartemen sudah tersedia. Hasil yang diharapkan, sistem akan memunculkan pesan silakan pilih lama sewa kamar yang hasilnya sesuai dengan harapan atau valid. Kemudian yang kedua akan memilih pilihan salah satu lama sewa, kemudian klik tombol reservasi dan kamar apartemen sudah tersedia. Dan untuk pengujiannya memilih lama sewa 24 bulan pada tipe ruangan superior, kamar Anda sudah tersedia dan silakan pilih tipe atau lama sewa lainnya. Dan halaman tidak berpindah ke form reservasi kamar. Hasilnya sesuai dengan harapan dan valid. Kemudian yang ketiga memilih pilihan salah satu lama sewa, kemudian klik tombol reservasi dan kamar apartemen tersedia. Pengujiannya memilih lama sewa 36 bulan pada tipe ruangan 2. Sistem akan berpindah ke halaman form reservasi kamar. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan valid. Kemudian pengujian black box halaman reservasi. Yang pertama, tidak mengisi keseluruhan form dengan sesuai lalu klik tombol lanjut ke pembayaran. Sistem akan mengolah dan muncul pesan harap lengkapi kembali form reservasi Anda. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan valid. Kemudian yang kedua, mengisi sebagian form dan sebagian form tidak diisi, kemudian klik tombol lanjut ke pembayaran. Dan hasilnya, sistem akan mengolah lalu muncul pesan harap lengkapi kembali form reservasi. Hasilnya sesuai dengan harapan atau valid. Kemudian yang ketiga, mengisi keseluruhan form dengan sesuai, lalu klik tombol lanjut ke pembayaran. Sistem akan melakukan pesan berhasil, lalu berpindah ke halaman selanjutnya. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan dan valid. Kemudian pengujian black box halaman pembayaran. Yang pertama, jika memilih salah satu pun pilihan metode pembayaran, sistem akan kembali ke halaman utama, lalu muncul pesan pesanan Anda kami bahasakan. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan atau valid. Kemudian yang kedua, memilih salah satu metode pembayaran namun jasa tidak valid. Sistem akan menolak pembayaran lalu muncul pesan jasa yang Anda masukkan tidak sesuai. Harap mengecek kembali jasa yang Anda masukkan. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan atau valid. Kemudian ketiga, memilih salah satu metode pembayaran dengan jasa yang valid. Sistem akan memproses pembayaran dan pembayaran akan diterima oleh sistem. Hasil pengujiannya sesuai dengan harapan atau valid. Lalu sebab selanjutnya implementasi dan pemeliharaan. Implementasinya adalah memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menggunakan sistem. Yang kedua, menyediakan panduan pengguna. Yang ketiga, memantau penggunaan sistem setelah diimplementasikan. Kemudian untuk pemeliharaannya, melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Kemudian menggambarkan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Dan yang ketiga, meningkatkan keamanan sistem sesuai perkembangan zaman. Kesimpulannya, sistem informasi penyewaan kamar apartemen pada umum British yang telah dibuat menggunakan metode waterfall telah berhasil untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi penyewaan kamar. Sistem ini dapat berjalan dengan baik dalam mengawal data penyewaan, memproses transaksi, dan memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada pengguna. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu pihak manajemen apartemen dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.